أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا فتاح العليم. بسم الله يا فتاح العظيم. طه رسول اليتيم. طه رسول الكريم. الحمد لله بنورك الشافي الحكمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في المرسلين وصل على محمد ملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآية. يهديكم الله كلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا سيد البركة يا إمام الكرامة. أما بعد. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, tokoh agama dan masyarakat yang dimuliakan Allah. Khususnya kembali mari kita mendoakan beliau orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga eyang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Eyang Haji Muhammad Nur Ghazali Sayyidul Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, diberkahi putra putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau dengan kemuliaan dan kebahagiaan yang hakiki, dihimpun selalu, disatukan seluruh murid dan jamaah beliau, dan semoga digabungkan ruh rasa kita dengan Ruhul Kudus beliau, sehingga setiap saat dan detik langkah lahir batin perjuangan kita sesuai dengan perjuangan beliau, sesuai dengan suri tauladan baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu hidup dan mati hanyalah semata-mata menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau sesepuh-sesepuh kita, guru-guru kita, Al-Mukarram Bapak Rustono sekeluarga, Al-Mukarram Bapak Rohan sekeluarga, dan juga khusus wabil khusus sesepuh kita, orang tua kita, Al-Mukarram Pak Ditoto sekeluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sesepuh-sesepuh kita senantiasa di dalam rengkuhan kasih sayang Allah, dijaga kesehatan zahir dan batinnya, disukseskan perjuangannya dalam mengemban amanah Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman seakidah
Islamiyah rahimakumullah. Syukur tasyukur kembali kita haturkan dari hati kita yang paling dalam kehadiran zat sesembahan kita yang setiap saat dan detik membelai kita dengan kasih sayangnya, yang setiap saat dan detik menggenggam kehidupan kita. Maka mari kita ikrarkan bersama syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, umat Rasulullah yang sejati, umat Rasulullah yang setia, yaitu umat Rasul yang tetap setia dalam janji sucinya, menggenggam kesanggupan suci, hidup dan mati mengikuti Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah yang hakiki adalah umat Rasulullah yang tetap sadar sesadar-sadarnya 24 jam, sebagaimana para wali Allah khususnya wali Songo memberikan nasihat kepada kita semua, zikirkan tanpa pedet, zikirkan tanpa pedet setiap saat, setiap detik. Napa zikir ingkang tanpa pedet rinten dalunipun, zikir tanpa pilisah rinten dalunipun adalah alam Khidir, alam Nabi Allah Khidir alaihi salam. Apa alam Nabi Allah Khidir alaihi salam? Alam yang dimana setiap saat dan detik selalu hadir. Apa yang hadir? Kesadaran, kesadaran yang hak, kesadaran yang mutlak bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngantuk Pak, Bu, Ibu-ibu mengantuk 24 jam sedinten sedalu akeh sadari napa mboten sadari. Jujur, kathah sadari napa kathah mboten sadari. Kathah mboten sadari. Alhamdulillah. Muga alhamdulillah nggih, bersyukur sebab iso jujur, iso ngawruhi ternyata awake dhewe niki kathah sing boten sadar. Hadirin seluruh rahimakumullah. Maka itu harus kita koreksi setiap saat dan detik, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kenapa bahasa ini sering diulang? Sebab itu yang kita ulang setiap hari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, saking tangi turu ngantos tilem malih, dikontrol kesadarannya. Begitu kita bangun tidur, satu kesadaran yang pertama, kita dibangunkan Allah. Sudahkah kita menyaksikan ini adalah karena Allah? Sudahkah kesadaran hakiki menjadikan kita menghaturkan syukur terima kasih yang murni? Alhamdulillah. Kalau langkah pertama ini sudah sukses, maka langkah kedua kita berjalan kaki masih bisa kita gunakan. Kita masuk kamar mandi, ambil wudu untuk menjalankan sholat, untuk menjalankan sholat subuh dan lain sebagainya. Kesadaran ini tidak boleh hilang. Air hadir karena Allah, nafas kehidupan karena Allah, hati tergerak menjalankan subuh karena Allah, mampu sholat subuh ini karena Allah, istri dan anak-anak masih hidup karena Allah. Setelah sholat subuh
kita mulai kegiatan kita masing-masing, kesadaran kita masih mampu bekerja, kesadaran Allah masih membukakan pintu rezeki, kesadaran bahwa kita masih mampu ingat kepada Allah walaupun di tengah-tengah pasar, walaupun kita sedang berada di tengah manusia yang ramai, kok masih ada asma Allah. Kita masih mampu berbincang-bincang, berkomunikasi, mampu memanggil-manggil asma Allah, mampu menyapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permohonan ampunan, dengan mengaturkan syukur, dengan mohon petunjuk, mohon perlindungan, sebab kesadaran yang hakiki masih ada. Kita ini butuh perlindungan Gusti Allah. Ini tidak akan mengurangi kegiatan kita sebagai manusia yang wajib untuk berikhtiar menjemput rezeki. Kegiatan ini adalah sekatnya berbeda. Ini adalah tugas batiniah kita. Ini adalah tugas ruhaniah kita. Ini adalah tugas daripada jiwa kita sendiri yang setiap saat dan detik harus menyaksikan keakbaran Allah. Setiap saat dan detik harus menyaksikan kesucian Allah. Setiap saat dan detik harus berkomunikasi kepada Allah. Ini tugas hati kita, tugas qalbun kita, tugas roh suci kita, tugas rasa di dalam batin kita yang tidak boleh kita lepas. Tangan silahkan pegang cangkul, tangan silahkan pegang pulpen, kaki silahkan melangkah ke pasar, silahkan jasad ini bertugas menunaikan tugasnya sebagai manusia, silahkan raga ini mau kemana, silahkan raga ini mau kemana saja, tetapi hati dan jiwanya jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, istiqomah. Dalam bahasa Thariqah ada yang namanya wukuf qalbi. Maka hatinya harus meneng, hatinya harus istiqomah, hatinya harus wukuf. Apa artinya wukuf qalbi? Hati, ruh dan rasanya senantiasa tersambung dengan keagungan dan kebesaran Allah. Hati, ruh, rasanya harus senantiasa sadar sesadar-sadarnya, sedetik tidak sadar, sedetik tidak hadir kesadaran, sedetik lepas zikrullah, ingat kepada Allah, bihaqi ingat kepada Allah, kesadaran yang murni, detik itu pula manusia akan berubah. Detik itu pula manusia akan berubah. Apa yang berubah? Berubah angan, berubah rasanya, berubah langkahnya. Na'udzubillah. Sedetik kesadaran itu lepas, Pak, Bu. Sedetik saja kesadaran yang hakiki tidak hadir, tidak hidir di dalam jiwa kita, maka akan tumbuh siung, akan tumbuh taring. Apa? Ternyata jiwa Dracula merasui jiwa kita. Pantas dia tega menggigit saudaranya sendiri, pantas dia tega menghisap darahnya sendiri, darah saudaranya sendiri, merugikan orang lain, menjahati orang lain. Na'udzubillah. Akan berubah. Tergantung nafsu apa yang menguasai, bertahta di dalam hatinya. Sekali hadir dalam jiwa ini hilang, maka yang hadir bukan hak, yang hadir adalah ruh batin di dalam jiwa manusia. Maka yang disabdakan oleh baginda Rasulullah jelas, dinasihatkan oleh guru kita dan eyang guru kita juga jelas, hati manusia ini bagaikan terminal, keluar masuk bebas. Malaikat bisa masuk, bisa keluar, jin syaitan bisa masuk, bisa keluar, iblis pun bisa masuk, bisa keluar, hayawan bisa masuk, bisa keluar. Tergantung kita yang diberikan hati, tergantung kita yang diberikan amanah qalbun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hati ini tidak dititipkan kepada makhluk lain, mampu atau tidak menjaganya.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka at-tadhkir adalah mendidik kita untuk kembali mengingat Allah. Apa yang kita ingat dari Allah? Mengingat Allah, apa yang kita ingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dididik dalam aqaid seket waktu di madrasah, bagaimana Allah itu mempunyai asma yang agung. Ada asma'ul husna yang wajib kita ketahui, bagaimana Allah mempunyai sifat wajib dan sifat mukhal dan lain sebagainya. Ini adalah mengenal Allah dari sisi ilmu yakin. Dari sisi keilmuan kita telah dididik oleh Allah lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dari keilmuan yang dikenalkan dari kita masih kecil di dalam pelajaran madrasah kita. Dari kecil kita sudah dikenalkan tentang aqaid syakir. Bagaimana ini mampu kita genggam, mampu ini sebagai petunjuk, mampu sebagai alamat kita bersama. Maka di saat kita sukses menjaga hati untuk berserah diri dan mengingat Allah, hadir kesanggupan, hadir kesadaran Allah lah yang perkasa, Allah lah yang kuasa, aku ini lemah, maka nurul yakin akan hadir dalam jiwanya. Terbuka mata batinnya, ainul yakin akan merasuk, pandangan jiwanya adalah pandangan keyakinan, dan akhirnya disempurnakan dengan hakul yakin, kebenaran yang hakiki. Banyak manusia yang belajar dari ilmu yakin, tetapi karena gagal menjaga kebersihan niatnya, kesucian i'tikadnya, gagal di dalam menjaga kejernihan batinnya, gagal dalam berserah diri kepada Allah, menjaga kesadaran Khidir alaihissalam dalam jiwanya, menjadikan dia tidak mampu menerima pancaran cahaya keyakinan atau nurul yakin. Kalau nurul yakin ini terhalang oleh hijab kesombongannya sendiri, maka pandangannya pun tidak mampu menyentuh pandangan keyakinan yang benar, yaitu ainul yakin. Apalagi mampu menyatu dengan kebenaran, dengan hidayah Allah di dalam hidup dan batinnya, yaitu hakul yakin. Saudaraku rahimakumullah, maka ini tentunya yang harus kita perhatikan bersama-sama, sebagaimana yang disampaikan di depan oleh Nanda Sabini, mengingatkan kita untuk menjaga etika, menjaga angan, menjaga arah kita, di mana semua itu adalah bagian dari kesadaran yang hakiki. Kalau ditanya apakah engkau sedang sadar, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, menjawabnya sadar. Bukti kesadaran sampean itu apa? Oh, namaku Paijo, aku orang Lengki, aku sadar hidup di dunia, aku sadar istriku namanya ini, anakku ini, aku sadar aku seorang petani. Itu baru kesadaran dari pandangan moto jaran jenenge lawa aluang. Aku nak romangan ngeleh, aku nak rambut gaya untuk duit. Itu kesadaran dari sisi jasmani ya. Katanya saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kesadaran yang hak, kesadaran yang telah dicontohkan oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam dan para rasul, para nabi, khususnya baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sadar sesadar-sadarnya, ruh sadar, ngawri, menyaksikan bahwa tidak ada yang kuasa, tidak ada yang perkasa kecuali hanya Allah, disaksikan oleh ruh, dibuktikan dalam penghambaan yang setia menghamba namun dumateng ngarso dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Terbukti di dalam langkahnya, terbukti dalam pandangan hidupnya, angan dan perjalanannya senantiasa menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dada ini Pak Bu masih sering diduduki oleh hawa nafsu kita, berarti detik itu pula ternyata kita sedang tidak sadar secara hakiki.
Kalau kita ikhlas menjelekkan orang lain, baru ngobrol-ngobrol kemudian kita membahas saudara kita, menjelekkan daripada keburukan saudara kita dibahas, di situ sedang tidak sadar. Di saat kita menerima rezeki berupa panenan, harta benda, uang dan lain sebagainya, kemudian hadir kebakhilan, saking sayangnya, saking sayang dan cintanya kepada harta benda, sehingga 2,5%, 5% tidak pernah dikeluarkan, sedekahnya, infaknya tidak pernah dipikirkan. Kita sedang tidak sadar secara hakiki. Kalau kita mendapatkan cacian kemudian benci, kita sedang tidak sadar. Kalau kita mendengar panggilan Allah, baik yang firman Allah, panggilan Allah yang dari sisi zahir maupun batin, dari sisi syariat maupun hakikat, kita tidak secepatnya memenuhi panggilan ilahi, berarti sedang tidak sadar. Naudzubillah min. Kalau sadar apa? Kita akan menyaksikan tuntunan. Kita akan menyaksikan tuntunan yang hak, tuntunan yang resmi, yaitu tuntunannya Rasulullah. Di saat hadir harta benda, apa fungsi daripada harta benda? Di saat kita menerima sanjungan tidak akan sombong, di saat kita menerima cacian tidak akan marah dan dendam, sakit hati, sebab sadar. Bagaimana cara menemukan kesadaran, Pak? Kesadaran adalah kondisi hakiki awal dari penciptaan kita. Kita dulu itu sadar, Pak. Kesadaran yang hak ini adalah sesuatu yang lama, bukan baru. Kesadaran yang hak ini sesuatu yang kuno makino. Asmaul Husna itu kuno, Al-Quran firman Allah itu kuno, Ruhul Rasul itu kuno, Ruhul Kudus itu kuno. Sesuatu yang hadir dari Allah Subhanahu wa ta'ala bersama penciptaan kita sebagai hamba Allah. Dan ini telah tertimbun ibarat sumber yang bersih, telah tertimbun oleh bebatuan, oleh sampah-sampah. Sekian puluh tahun kita tidak memperhatikan, tidak merawat sumber suci kehidupan kita, air bening kehidupan kita. Kita tidak merawat air perwita suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang dulu ada yang seperti belik suci, ada yang seperti sumber suci, ada yang seperti danau sumber suci, tetapi sudah tertimbun dengan sampah dan batu kesombongan kita, sampah kenistaan, sampah dosa masa lalu yang setiap saat dan detik seperti rentenir berkembang berbunga setiap saat, seperti tidak ada etikat baik untuk mengaku di hadapan Allah, tidak pernah ada etikat baik untuk mengemis pemutihan ampunan dari Allah, tidak pernah punya etikat baik untuk menyesal dengan taubatan nasuha. Banyak orang yang sudah punya hutang sampah, tetapi dia sombong dengan hutang sampahnya. Setiap detik tidak ada yang menambah dalam hidupnya kecuali tumpukan sampah dosa. Naudzubillah min. Saudaraku rahimakumullah, maka inilah guru kita bermunajat, merintih, menangis sepenuh roh rasa kehambaan Allah, agar kita sebagai murid dan jamaahnya, sebagai keluarga besar dari At-Tadhkir Kaliaren, mendapatkan solusi dari kehidupan kita di zaman yang sudah semakin porak-poranda ini, agar kita termasuk manusia yang diselamatkan oleh Allah di tengah-tengah zaman yang sudah semakin carut marut, agar kita manusia ini termasuk manusia yang beruntung di hadapan Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada wadah, harus ada solusinya, harus ada jalannya.
Maka hadirlah pengajian lapangan, pengajian bulanan 15-an sentral kita di Kaliaret. Ada pengajian bulanan lapangan di cabang-cabangnya, ada bulanan amalan bulanan, ada amalan mingguan, pengajian mingguan, ada khalwat bersama dan lain sebagainya, sebagai upaya langkah kita menuju apa? Menuju ampunan Allah, menuju maghfirah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meridhoi, sudah ketok palu, sudah di ACC, akhirnya apa? Sebagaimana yang disampaikan, dinasihatkan guru kita, bahwa seluruh amalan yang hadir ini adalah sudah komplit diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekanisme metode dalam perjuangan, ada pengajian bulanan, lapangan, mingguan, ada pengajian Ramadan, ada pengajian khalwat khusus dan lain sebagainya. Semua ini sudah diridhoi, tinggal menjaga dan istiqomah. Kalau kita sadar, kita minimal Pak Bu, minimal akan ada ruh juang di dalam jiwa kita, akan hadir keikhlasan berkorban untuk bersama-sama menjaga dan mengikuti tuntunan perjuangan guru kita dan eyang guru kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari kita ikrarkan sekali lagi di kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur dan syukur tentunya di bulan Syawal ini, sesuai dengan namanya, Syawal itu adalah peningkatan. Jarwo dosok Syawal itu adalah mengawali apa yang kita tingkatkan dan apa yang harus kita awali bersama-sama. Maka detik saat ini di malam Syawal, walaupun sudah akhir malam pembukaan pengajian lapangan Kemis Legi di Lenggi ini, mari kita awali dengan meluruskan kembali niat tekad kehidupan kita. Kita meluruskan kembali ikrar kesanggupan kita, bahwa kita sanggup hidup, sanggup berjuang, membawa pribadi, keluarga, dan lingkungan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama di bulan Syawal. Maka siap membangun perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan membawa pribadi, membawa keluarga dan masyarakat lingkungan untuk mendekat kepada Allah. Berjuang tidak harus ceramah, megang mik, berjuang tidak harus berpidato. Berjuanglah dengan jiwa, raga, roh, rasa, zahir dan batin kita. Kita persembahkan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulailah di bulan Syawal ini meluruskan tekad perjuangan kita. Kesanggupan menjadi manusia yang baik, kesanggupan menjadi pribadi yang baik, kesanggupan menjadi pribadi yang layak dicontoh oleh keluarga dan juga masyarakat kita dalam hal hidup dan kehidupan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memohon kepada Allah, setelah kita sanggup berikrar syahadat dan sanggup untuk menghamba hanya kepada Allah, mengikuti Rasulullah berakhlakul karimah, maka merintih memohon kekuatan zahir batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, sudahkah kita pernah merintih memohon kekuatan zahir batin? Ya Allah, mohon kekuatan zahir batin. Ya Allah, mohon kekuatan zahir batin. Ya Rabbana, ya Allah, berkahi aku dengan kekuatan zahir batin, berkahi aku dengan hidayahmu, hikmah, syafa'ah, ma'unah, karamah, perlindungan, bimbinganmu ya Allah, sebagai bekal dan modalku berjuang, membawa pribadiku, membawa keluargaku, membawa lingkungan masyarakatku untuk mendekat kepadamu semata-mata demi tegaknya iman takwa.
Perjuangan bukan hanya bangunan majelis taklim seperti yang kita tempati ini. Perjuangan bukan hanya pondok pesantren kita. Perjuangan bukan hanya masjid musola. Di dalam setiap pribadi ada rumah tangga yang harus diperjuangkan. Bagaimana seluruh anggota keluarga kita, anggota keluarga inti, istri, anak, keturunan, anggota keluarga kita, ayah, bunda, mertua, keluarga besar kita, bagaimana semakin baik kita punya tanggung jawab. Perjuangan luas, kita hidup di tengah masyarakat, kita menjadi anggota RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan bangsa negara Indonesia. Bagaimana kita punya program agar lingkungan kita menjadi lingkungan yang lebih baik. Ini akan ada hisabnya, saudara rahimakumullah. Kita tidak pernah mendoakan belakang rumah kita yang belum mengenal, di samping kanan diri kita yang mungkin belum kenal bagaimana zikir, di belakang rumah kita yang belum mengenal bagaimana cara beribadah yang baik dan benar. Kemudian kita ongkang-ongkang kaki, tidak pernah memohon kepada Allah, minimal tidak pernah laporan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nasib saudara-saudara kita. Di ujung pojok kampung kita ada saudara kita yang belum mengenal kebenaran, yang masih diinjak-injak oleh hawa nafsunya, sehingga setiap saat dan detik kehidupannya hanyalah memproduksi kemaksiatan dan dosa. Kita melihat, mata kita tidak buta, telinga kita tidak mendengar, kita sering berpapasan, kita sering bertemu di dalam forum-forum tertentu, tetapi kita buta membiarkan mereka, tidak pernah mendoakan, tidak pernah kasih sayang, bersungguh-sungguh menangis di hadapan Allah. Dosa kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kesanggupan kita sebagai muslim. Setiap habis sholat kita menoleh kanan dan kiri, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Ini mengandung sumpah suci kita, akan aku selamatkan keluargaku ya Allah, istriku, anak-anakku, menantuku, cucuku, keturunanku, ayah, bundaku, mertuaku, saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Aku akan selamatkan tetanggaku, akan aku selamatkan lingkunganku, akan aku selamatkan sesama manusia, bangsa dan negara ya Allah, dari kejahatanku sendiri ya Allah, semata-mata demi iman takwaku kepadamu. Amin Allahumma amin. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak tanggung jawab kita Pak Bu. Mumpung nafas ini masih ada, mari kita teliti, evaluasi, kita koreksi dalam diri kita. Tugas-tugas daripada Allah, tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia apa saja, mari kita mohon petunjuk kepada Allah. Jangan sampai kita meninggal di saat Israel sudah bertandang di kediaman kita, ternyata ada 100 tanggung jawab yang belum kita tunaikan. Ini yang menjadikan manusia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah yang menutup pintu langitnya, bukan Allah yang menutup pintu Rahman Rahimnya, bukan Allah yang menutup pintu ampunannya kepada manusia, tetapi manusia itu sendiri yang belum ikhlas berkorban melepaskan belenggu-belenggu duniawinya. Tetapi manusia sendiri yang belum selesai di dalam menugaskan, di dalam menyelesaikan tugasnya sebagai hamba Allah di dalam konteks hablum minan nas dan hablum minallah. Na'udzubillah dari saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang akan menjadikan belenggu. Seharusnya kita ini mampu kembali kepada Allah. Seharusnya kita ini mampu terbang tinggi kembali ke hadirat Allah, di mana roh suci kita ini tercipta dari nur, tercipta dari cahaya, harus mampu menyatu dalam cahaya Allahun nur. Allahu nurun ala nurin, nurus samawati wal ard. Tetapi nur di dalam ruhaniyah kita ternoda dengan belenggu-belenggu dosa, dosa hablum minallah dan dosa hablum minan nas.
Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil muslimin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah engkau wahai manusia, siapa itu pendusta agama? Siapa itu pendustanya yang hakiki, yaitu pendusta agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Ini poin pertama. Oh, saya nggak pernah menghardik anak yatim, Pak. Di desa saya tidak ada anak yatim. Saya tidak pernah menghardiknya anak yatim. Secara zahir anak yatim adalah anak yang tidak punya bapak, yang bapaknya sudah meninggal, yatim piatu, berarti tidak berbapak, tidak beribu karena sudah meninggal. Itu yatim dari jasmaninya. Tetapi pernahkah kita berpikir, pernahkah kita bertafakur ada bihaqi yatim, yaitu yatim jiwanya, yatim jasmani? Sebab jasmani itu lahir dari ayah dan bundanya yang menikah berproses, lahirlah jasmaninya sebagai wadah hidup di dunia. Tidak punya ayah, ayahnya meninggal dinamakan anak yatim jasmani, ibunya meninggal dinamakan anak piatu jasmani. Tetapi ruhnya ini bukan terlahir dari lahiriah jasmani. Bihaqi yatim, yatim ruh. Bihaqil yatim adalah yatim qad mata walidu, bukan yang ditinggal mati kedua orang tua jasmaninya, tetapi hakikatnya yatim adalah manusia, ruhnya tidak ada pendamping dan yang mendampinginya. Siapa hakikatnya orang yatim? Manusia yang hidupnya tanpa guru dan tuntunan. Manusia yang hidupnya ini mengalir tanpa guru dan tuntunan. Seperti manusia tatkala terlahir dalam kondisi yatim, dia tidak ada yang menjaganya. Bapak ibunya sudah meninggal, dia masih kecil, tidak ada yang merawatnya, tidak ada yang menjaganya. Tatkala dia salah, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada pitutur luhur dalam jiwanya, tidak ada kinanti di dalam langkah perjalanan hidupnya, sehingga dia hidup sebatang kara. Ini dohir, Pak. Tetapi konsepnya sama dengan yatim. Bihaqi yatimul haq, yatimur ruh, ketika ada Rasulullah. Orang yang ruhnya tidak ada yang menjaga. Apa makna tidak ada yang menjaga? Dalam hidup tidak punya guru, dalam hidup tidak mengenal tuntunan. Secara syariat dia tidak pernah mengenal tentang bagaimana ilmu agama, ilmu yakin. Secara hakikat dia tidak hidup bersama dengan guru yang mendampinginya. Kalau kita melihat yatimur ruh yang disampaikan Rasulullah, bihaqil yatim adalah yatimur ruh, maka baru kita akan menyadari, Pak, di depan, belakang, kanan, kiri kita sering bertemu dengan yatim piatu. Kita tega tanpa sadar kejam. Kita bersyukur dikenalkan dengan guru. Kita bersyukur dikenalkan dengan yang guru yang mengajari kita dengan tulus ikhlas, dengan cahaya kasih sayang Allah. Tetapi kenapa hati kita tidak tergetuk menyaksikan saudara kita yang belum menemukan guru di dalam kehidupan, guru hak yang mengenalkan tentang ketuhanan yang benar? Itu jadi tanggung jawab kita untuk menyantuninya. Bagaimana cara menyantuninya? Usaplah kepala, rambut daripada anak yatim. Bukan rambut ini, bukan kepala ini, tetapi mengusap rambut ini adalah bukti daripada welas asih kita. Maka sayangi, kasihi saudara-saudara kita itu dengan doa yang suci. Ya Allah, berkahi masyarakatku, berkahi saudara. Dari kecil kami bermain bersama, ya Allah, terima kasih Engkau ketemukan aku dengan At-Tadkir kalian. Terima kasih Engkau pertemukan aku dengan guruku Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Esa. Ya Allah, tolong saudaraku, ya Allah, belakang rumah, depan, kanan, kiri.
Tolong ya Allah angkat derajatnya ya Allah. Tolong ya Allah bukakan hatinya, pertemukan dengan guru yang benar, pertemukan dengan ajaran yang benar, bimbing lahir dan batinnya agar dia mampu membawa keluarganya menuju ridho-Mu ya Allah. Amin Allahumma amin. Ini mengusap kepala anak yatim secara hakiki, tetapi yatimul jasmani tetap juga harus kita perhatikan. Di saat di satu kampung ada anak yatim, santunilah. Fakir miskin secara zahir adalah orang-orang yang kelaparan, orang yang tidak, pendusta agama yang kedua, tidak memberi makan kepada fakir miskin. Fakir miskin kelaparan, tapi kita tidak pernah memberi makan. Oh, tetangga saya nggak ada yang kelaparan Pak, tetangga saya koyo-koyo untuk makan sandang pangan, pokoknya cukup kabeh. Itu kalau kita lihat fakir miskin jasmani. Kalau kembali ke hadis Rasulullah yang tadi, penjelasan daripada ara'aital ladzi yukadzibu bihi bihaqi fakir fi haqqi miskin, bihaqi kita tidak memberi makan kepada fakir miskin. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, tidak menyegerakan memberikan makan orang miskin yang kelaparan. Secara hakiki dijelaskan Rasul, bihaqi miskin, kelaparan yang sejati adalah jiwa-jiwa manusia. Makanan jasmani adalah, kita sudah tahu makanan dari jasmani adalah makanan, minuman, bisa nasi dan lain sebagainya Pak. Orang yang dikatakan dicap Allah pendusta agama, yang tidak menyegerakan memberi makan seorang fakir miskin yang kelaparan. Secara hakiki kita tahu makanan hati adalah asma Allah. Ada tetangga kita, saudara kita yang sudah busung lapar, tidak mampu bergerak, hanya mampu berkata-kata tapi tidak mampu berjalan. Dia ingin sholat, dogi kalau pengen sholat, nih kok mboten iso. Dogi kalau pengen ninggal niki, nih kok mboten iso. Dogi kalau niku pengen hijrah, nih kok mboten iso. Dogi kalau niku nggih pengen ikhlas, kalau pengen sholat dalu, kalau pengen ngeten sing apik, tapi kok mboten iso. Itulah kelaparan yang sudah mendera sekian puluh tahun, menjadikan saudara kita sarafnya tidak mampu bergerak, otot kaki tangannya tidak mampu bergerak, hanya ingin berbuat baik tetapi dia tidak mampu karena terbelenggu dosa-dosa kelaparan dalam jiwanya, yaitu maksiat di dalam kelakuan hidupnya. Beri dia makan Pak. Bagaimana caranya? Doakan. Allahumma bismillahi Yasin sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, bangkitkan kekuatan dalam jiwa raga saudaraku ya Allah. Bangkitkan ruh sucinya ya Allah. Bangkitkan semangat tekadnya agar dia mampu menegakkan kebenaran dalam kehidupannya. Bangkitkan kekuatan dohir batinnya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah, minadz zulumati ila nur. Angkat derajatnya ya Allah dari kegelapan menuju cahaya-Mu. Engkaulah ya Allah, Engkau adalah Zat yang maha suci welas asih. Inna huda hudallah, hidayah milik-Mu. Bukakan hati saudaraku ya Allah, agar dia tidak cuma berangan pengen baik, agar dia bisa menjadi baik. Hikmir 7 kali alhamdulillah. Ini memberi makan kepada fakir miskin. Tapi awas Pak, ini terakhir, awas jangan sombong. Dengan keterangan Rasulullah, keterangan guru kita seperti ini, jangan kita merasa sebagai dewa yang diutus Allah untuk menolong orang lain. Ini hanya ikhtiar agar kita ditolong, diampuni oleh Allah. Ini sebagai kesanggupan karena kita sudah berjanji wujud penghambaan, pengabdian kepada Allah. Kita peduli kepada orang lain, dan rahasia boten pareng dicerita. Wah wong kene iso salat tak pakani kabeh. Asale blas ora iso salat, anane molimo tak miri terus tak pakani iso salat, iso gawe masjid. Entek. Kudune tok pahala 7 swarga dadi malih 700 neraka. Naudzubillah min
Begitu Allah sing pun kuat sholat dicedai, kondisi kan sholat. Iya kan, iki dia sholat alhamdulillah tiba-tiba kok dia ketua gue tak makan di sini tak tuh. Yang berbunyi gue tak kirim rumahmu tak ubungi. Naudzubillah min balik niku jenenge riya, jenenge sombong. Niku hati-hati, jangan ujub merasa kita itu lebih baik dari orang lain. Kita mendoakan bukan berarti kita lebih baik. Kita mendoakan saudara kita bukan berarti kita lebih tinggi derajatnya secara hakiki di hadapan Allah, sebab kita tidak mampu mengukur kedalaman jiwa manusia. Tetapi jaga etikat kita mendoakan sebagai wujud tanggung jawab kita. Yakin hati aman, keberkahan akan hadir dalam kehidupan kita. Amin Allahumma. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita awali di dalam kehidupan kita, dan juga yang harus kita tingkatkan, meningkatkan kebaikan kualitas kehidupan kita agar betul-betul menjadi manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini pembukaan nyuwun ikhlas e, mengko dalu ikhlas iki. Jam 3 ikhlas. Alhamdulillah. Sabtu putih, monggo ingkang batal keaturan wudu kita lanjutkan sholat.